Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung aja saya dengan salah satu penggiat pelaku UMKM ya, udah cukup lama juga dengan Ibu Lulu. Ya. Mungkin Bu Lulu bisa ceritain sedikit aja usahanya apa, sudah berapa lama, produknya apa gitu. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dengan Lulu, salah satu UKM. Bidang saya di kuliner, produknya adalah sambal dan kerupuk kulit ikan salmon. Untuk usaha ini saya dirikan di Jakarta pada tahun 2018 dan sampai saat ini pemasaran kami sudah secara nasional. Produknya apa saja? Produk kami ini ada sambal yang kita kemas dalam jar, terus sambal chili oil yang kita kemas dalam standing pouch. Terus ini adalah salah satu best seller kami, pengembangan dari produk Macili adalah kerupuk kulit ikan salmon, menjadi salah satu snack yang laris manis. Jadi ada 3 saat ini? Ada 3, Coach. Omset rata-rata kondisi normal, boleh tahu sebulan berapa? Kondisi normal itu range antara 20 hingga 30, Coach. Oke. Kedepannya harapannya mungkin? Harapannya saya bisa dari omset ya, Coach. Omset dulu deh gitu. Minimal 2 kalinya dari itulah. 60 ya? Iya, 60. Mungkin bisa cerita sedikit tentang proses produksi atau tempat produksi? Oke, baik. Untuk produksi utamanya kami laksanakan di tempat tinggal kami, lebih tepatnya di garasi, gitu ya. Untuk bahan bakunya pengambilan kami dari beberapa daerah, Jakarta, Surabaya, dan Pasuruan. Ada beberapa bahan baku yang memang kita ambil dari area-area Jawa Timur karena bahan bakunya tidak ada di sini, Coach. Itu salah satunya adalah kupang, itu adalah ikon dari Macili. Kupang itu adalah kerang kecil ya, dia adanya cuman di daerah Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya. Gitu, termasuk ikan pari. Ikan pari kita ambilnya dari Surabaya, Coach, karena dia bentuknya asap. Iya. Gitu. Produksi sendiri apakah minggu sekali, setiap hari, sebulan sekali? Strateginya biasanya seperti apa? Kalau untuk produksi itu minimal seminggu 2 kali ya, Coach. Seminggu 2 kali. Ya. Okay. Untuk penjualan? Untuk penjualan, iya, penjualan sebulan karena memang kita lebih banyak penjualannya dilakukan secara offline dari bazar ke bazar. Ini untuk next ke depan planningnya kita mungkin akan lebih banyak di online. Oke. Sudah mulai ya, go digital ya? Iya, go digital, iya betul. Oke, sebelum masuk pertanyaan inti, kan Macili dibina ya oleh FIF atau Astra Group itu. Gimana dulu prosesnya sampai terpilih atau sampai hari ini bagaimana? Dulu itu saya mengajukan diri ke Astra Utama. Salah satu grupnya ya? Iya, salah satunya itu yang ada di Jakarta Utara ya, Coach. Terus dari beliau dengan Pak Danu, gitu ya, mentor kami, itu disarankan Ibu itu ada pembiayaan gitu untuk UKM. Ibu nanti bisa kita list dalam salah satu UKM yang memang jadi pilihan kami gitu, dilihat dari aktivitas omset dan maksudnya perkembangan dari UKM tersebut gitu. Alhamdulillah memang salah satu dari UKM itu adalah Macili dan kami mendapatkan pinjaman dari FIF tanpa agunan dan tanpa bunga itu sebesar 20 juta, Coach. Sudah sejak berapa lama? Pertama kali itu, Coach. Tahun berapa maksudnya? Tahun 2023. Oke. 2023, Coach. Ya, dengan Bapak Hasan. Dan itu tentu saja sangat membantu ya? Sangat membantu, Coach. Apa waktu itu yang dipakai apa? Untuk apa? Sebetulnya waktu itu pengajuan saya adalah untuk pembelian alat untuk sealing. Jadi dari sasetan ya, Coach. Dari seperti ini itu kami akan membuat saset. Tapi ternyata kan sangat mahal untuk alatnya ya, Coach. Itu. Dan saya sudah mencoba beberapa kali ke toko mesin gitu ya. Itu harganya sudah di atas 100 gitu. Aduh, kayaknya belum dulu deh gitu. Jadi alokasi itu kemana gitu? Untuk pembelian ini, Coach. Ini dan untuk pembelian kemasan. Ya, betul. Pemesanan kemasan. Betul. Nanti bisa lebih besar lagi. Amin, Coach. Oke, kita mulai ini ya, ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaannya business review ya. Kan program FIF Partner ini sudah hampir 3 bulan. Jadi ini sebenarnya kita udah masuk sesi closing. Jadi kita sambil review, sambil melihat perkembangannya. Jadi nanti ada 10 pertanyaan sebenarnya. Baik, Coach. Oke, mungkin Mbak Lulu mungkin bisa diceritain nggak perkembangan penjualan selama 3 bulan terakhir? Trennya naik apa turun ya? Lalu
faktor utamanya apa? Kalau naik kenapa, kalau Iya. turun kenapa kira-kira aja? Silakan. Oke. 3 bulan terakhir ya? 3 bulan terakhir ya. Kalau untuk yang Desember, alhamdulillah ada kenaikan coach karena ada permintaan ya. Gitu. Walaupun tidak signifikan, tetapi adalah kenaikan dari omset gitu. Tapi kalau untuk di Januari sampai Februari ini memang kami yang agak sangat banyak turun karena sayanya lagi running nih ke beberapa tempat gitu. Dan untuk omset otomatis juga turun. Iya. Karena istilahnya Kesibukan ya, karena kesibukan ya. betul. Jadi karena bukan kesibukan. karena demand turun, Bukan. Iya. Karena kesibukan. Jadi tantangan nanti. Iya. Iya. Ini coach, makanya kayaknya lebih bagus ke go digital deh. Pertanyaan kedua, manajemen stoknya bagaimana? Apakah ada pada saat tadi kan bisnisnya ya stagnan ataupun ya mungkin tidak naik tidak turun, stoknya itu bagaimana? Gimana strategi bisa maintain stoknya? Karena kan stok ini kan juga nggak bisa terlalu lama. Betul. Kadang-kadang juga kan mengikuti pembelian itu. Waktu itu bagaimana prosesnya sama strateginya? Oke. Untuk stok sendiri sebetulnya Macili tidak pernah mempunyai stok yang terlalu banyak ya coach. Paling banyak itu 50 piece, paling banyak. Untuk semua atau 50 Untuk semua. 50? Untuk semua. Untuk Berarti semua. ada 150 ya? Iya, bukan coach. Jadi gini, kadang sambelnya itu ada di 40. Oke. Ininya hanya 10 aja Iya. gitu. Totalnya 50. Iya, totalnya di 50 sampai 60 ya itu. Kenapa? Karena memang dia punya masa coach. Kita masih maunya itu menjaga kualitas dan rasa pada saat produk ini sudah ada di konsumen. Nah, kita mulai masuk perihal biaya pengeluaran ini, kontrol biaya ataupun ya kan biaya selalu stabil ya. Nah, karena penjualan kan yang membiayai yang membayarkan biaya itu. Betul. Itu gimana tuh manage-nya tuh pada saat pendapatan naik, omset naik kan keuntungan lebih tinggi untuk membayar biaya-biaya. Nah, ini pada saat mungkin stabil atau bahkan ada kecenderungan menurun, gimana manage-nya apa namanya? Keuangannya Keuangannya itu. Menjaga keuangan. Memang ini agak sedikit tantangan buat kami ya coach. Karena sebetulnya keuangan ini kan kalau kami UKM itu tidak terlalu besar range-nya. Jadi pada saat ada penjualan itu yang kita putar. Belum bisa menikmati hasil yang mana seperti rumusnya gitu ya coach. Minimal kita digaji sekian gitu ya, bisa menikmati pengambilan sekian gitu. Jadi untuk saat ini masih belum coach, masih berputar. Adapun bisa paling cuman berapa persen. Dan kalaupun ada berkurang, nah ini kesalahan kami adalah mengambil dari dana pribadi lagi. Iya. Gitu, Berarti menjaganya itu. Pola UKM bener coach. Enggak, sebenarnya tidak pola UKM. Pola bisnis juga namanya pembagian dividen ya. Iya, betul. Jadi kita hanya mendapatkan pembagian keuntungan pada saat terjadi untung. Iya, betul. Ya, memang harapannya sih ada gaji juga ya. Betul. Tapi nanti memang perlu diperbaiki. Iya. Nah, kita mulai masuk tentang pelanggan ya dan konsumen dan pelanggan. Dari sisi jumlah 3 bulan terakhir gimana? Apakah pelanggannya itu aja? Apa ada ganti-ganti atau gimana? Boleh cerita? Nah, selanjutnya misalnya ada yang pelanggan lama itu gimana cara menjaga dia nggak pergi-pergi gitu? Biasanya kalau untuk pelanggan ya coach, hingga saat ini tuh kan karena memang kita kebanyakan offline dan memang ada di bazar gitu ya. Jadi memang selalu baru sesuai mereka yang datang gitu. Tapi ada beberapa pelanggan tetap gitu ya, yang mereka akan datang walaupun belum tentu dalam 1 bulan sekali gitu. Tapi ada beberapa yang memang dia rutin setiap bulan itu ada. Gitu. Nah untuk menjaga ini biasanya kita hubungan komunikasi si coach, dan ada beberapa yang kadang kalau kami punya ada barang baru gitu ya, kita kasihlah mereka atau kita kasih bonus gitu atau diskon. Berarti setiap kali bazar database-nya diambil atau enggak juga? Kadang diambil, kadang enggak coach. Oke. Iya, tergantung SPG-nya coach. Oh, tergantung yang jaga ya. Tergantung yang jaga. Kadang kalau yang jaganya bagus ya dia tulis gitu. Kalau nggak bagus, aduh bu lewat gitu. Mungkin nanti perlu strategi database juga ya. Iya, betul coach, betul. Iya. Nah, kita mulai masuk ke operasional ya. Nah ini kan ya kan namanya UMKM kan bisa dibilang bekerja sendiri. Bagaimana menjaga efektivitas sama efisiensi operasionalnya ya biar tetap terjaga gitu kan, karena kebanyakan sendirian. Pada saat meninggalkan itu apakah ada yang menggantikan produksinya atau bagaimana itu ininya? Ya kalau untuk yang di Jakarta biasanya itu tadi coach, dari jumlah stok yang ada
Itu biasanya kalau ada pembelian, biasanya anak saya yang tinggal kirim. Berarti ada, ini dibantu berarti Dibantu ada anak gitu ya, walaupun pada saat dia nggak kerja ya coach, kalau dia kerja udah susah nih. Pada saat nggak kerja, dia pulang kerja, tolong dong ini nih gitu, baru dia oke mah besok pagi ya sembari berangkat kerja gitu. Okay. Nah untuk produksinya sendiri biasanya ini yang sering terjadi coach, itu dibantu oleh adik saya gitu yang posisinya di Surabaya, dan sebetulnya di sana juga ada lahan produksinya gitu sih coach. Jadi untuk area Jawa Timur ini kan ada biasanya yang rutin dalam setiap bulan itu ada pemesanan dari Bali. Yeah. Nah itu dari sana coach. Okay. Jadi produksinya dari sana, dia akan kirim ke sana. Jadi sekilas sebenarnya potensi pasar bagus ya. Bagus coach, sebetulnya bagus. Tantangannya manajerial ya. Iya betul, ya, betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya tentang pemasaran dan promosi. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini, jenis kampanye pemasaran ataupun strategi penjualan sama efektivitasnya mungkin? Untuk kampanyenya biasanya kita sistemnya bundling ya coach. Itu pun kalau di event ya. Kalaupun di event. Nah, kebanyakan bazar masih ya? Iya masih bazar. Kalau untuk yang online ini yang akan merambah itu justru saya akan bekerja sama dengan salah satu seperti agen gitu yang dia memang khusus untuk menjual gitu. Nah itu nanti yang akan promonya agak lebih besar nih coach. Diskon dan bundling. Next ya coach. Iya tentu saja. Kan baru awal tahun. Yang sudah berjalan ya masih begini-begini aja coach. Ya nggak apa-apa. Minimal kan sudah bisa identifikasi tantangannya apa saja. Iya. Tentang pelanggan ya. Selama 3 bulan terakhir pelanggan apa feedbacknya gitu ya tentang produknya? Secara umum boleh, secara spesifik boleh. Kalau dari data yang masuk nih coach ya, kadang saya bertemu dengan mereka gitu, alhamdulillah rasanya enak Bu, cuman pedes banget gitu ya, banyak banget yang dia bilang, kalau yang sambal bisa, ya? Kalau yang sambal bisa nggak di cili juga? Cilinya belum terlalu banyak review karena dia baru ya coach. Kalau sambal itu masukannya mereka, bisa nggak sih Bu dibikin ada level gitu ya, 1 sampai 3 gitu. Saya bilang ya untuk saat ini belum lah gitu ya, terus ini belum, nanti ke depan ya nggak tahu juga gitu. Kalau untuk yang kerupuknya sendiri sih alhamdulillah responnya sangat bagus. Ini coach. yang ini ya, skin ini ya? Salmon. Iya. Gitu. Nah berarti nanggapinya biasanya responsif juga ya? Alhamdulillah positif. Iya. Mungkin nanti tinggal dibikin perencanaan perbaikan ya? Betul coach, betul. Siap. Sekarang kita ngomongin karyawan, berarti saat ini karyawan bisa dibilang tidak ada ya? Karyawan itu yang tetap di Surabaya coach. Maaf ya tetap Surabaya. Surabaya ada berapa? Karyawan yang tetap itu yang manajer ada 1 adik saya, dia yang maintenance. Digaji atau lebih bantu? Digaji. Digaji coach. Terus untuk yang 2 itu dia bagian dapur. Berarti ada 3 orang ya? Iya. Itu pakai sistem ada istilahnya kayak benar-benar kayak kerja di perusahaan gitu ya? Ada jam masuk, jam pulang, ada target coach, produksi. Iya, 8 jam sih coach kita. Iya. 8 jam, kalau lebih dari itu ya kita harus. Maintenance gimana? Teleponan tiap hari atau lebih ngelihat data? Biasanya saya telepon sih. Telepon ya? Telepon. Siap. Lanjut ini ya, market ya, ini kan awal tahun. Nah, ini melihat ya kalau ngelihat produknya ya, seperti apa tren yang dilihat tuh? Apakah akan terus meningkat? Apakah misalkan makin banyak kan? Dulu kan mungkin pandemi, sekarang sudah mulai dibuka ya. Apakah banyak yang orang mau jalan-jalan? Kalau ini kan sekilas kan travel pack ya, nggak gede, nggak kecil, tapi bisa diselip-selipin gitu. Itu gimana kalau ngelihat trennya ke depannya? Insya Allah akan semakin meningkat ya coach, karena kebutuhan itu tadi, orang doyan makan itu sih, dan dia juga bisa itu tadi traveling, dia bawa kemana-mana lebih aman gitu. Siap. Oke. Ini pertanyaan terakhir Mbak Lulu. Ya. Ya kalau dilihat tadi kan naik turun ya bisnisnya. Betul. Ini kan mumpung masih awal tahun. Gimana rencana perbaikan atau penyesuaian dilakukan untuk yang akan dilakukan sampai akhir tahun mungkin? Secara umum seperti apa? Secara umum insya Allah kita akan mencoba gitu, karena kesibukan saya yang tidak bisa stay di satu kota gitu ya, dan usaha ini harus terus berjalan dan harus berkembang, maka kita akan mencoba dialihkan secara digital sekitar 70% di digital dengan menggandeng salah satu agent yang mana dia adalah khusus untuk menjual produk saja, dan mitra kami ya, berarti ya? mitra betul, dan saya hanya untuk produksi.
Ya, tapi tetap perlu dipastikan Pasti, iya. paket kerjasamanya, masukan keuangan jangan sampai ya itu ya. Iya, itu Paling Coach. sensitif kan uangnya. Betul. Oke, siap. Insya Makasih, Allah kedepannya seperti Lalu, itu. ada yang ingin mungkin ditambahin untuk teman-teman FVF, teman-teman Astra mungkin? Oke, untuk teman-teman yang lain jangan pernah berputus asa. Saya pun juga akan mendekati masa pensiun suami saya. Jadi di mana ini sebetulnya usaha yang harus kita rintis secara effort. Sebetulnya nggak terlalu fight, tapi berjalan aja, dinikmati aja. Insya Allah akan menuju sampai tujuan yang kita mau. Untuk teman-teman Astra ataupun FVF yang selama ini membantu mungkin ada. Untuk teman-teman Astra, tim ya, Masya Allah luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan adanya program ini, sangat membantu saya, terutama Coach Farhan memberikan insight-insight yang sangat luar biasa kepada bisnis saya gitu. Bagaimana melihat dan memetakan produksi harian dan sampai ke depannya, itu membuat saya sekarang lebih tertata, Coach. Dulunya saya nggak peduli deh, pokoknya produksi udah gitu, nggak pernah berhitung asal jalan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya masukan itu saya mulai sedikit demi sedikit membenahi dan memperbaiki gitu. Terima kasih untuk Astra, insya Allah kita akan maju bersama. Siap. Terima kasih Bu Lulu. Ya. Buat teman-teman UMKM yang menonton ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, menjadi penyemangat juga. Buat teman-teman ini video kali ini temanya business review, jadi bisa dilihat bahwa kerjasama Wiranesia dan FVF Group ataupun Astra sudah berlangsung selama 3 bulan. Jadi ini kita review mulai dari awal proses, mulai pelatihan, coaching, konsultasi, sampai hari ini setelah hampir 3 bulan kita melakukan business review. Jadi business review ini harapannya untuk Bu Lulu bisa sebagai bahan acuan perbaikan ke depannya, buat teman-teman yang menonton bisa menjadi bahan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Mudah-mudahan semuanya dari kita bisa sukses, Amin. bisa sehat terus, Amin. ya, omset meningkat, naik kelas. Amin, amin. Ya, amin. Terima kasih, Coach. Oke.